Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syekha, guru geografi di SMA Negeri 1 Celuduk, Kabupaten Cirebon. Salam sehat Bapak Ibu semuanya. Dalam hal ini saya ingin menyampaikan atau berbagi terkait strategi bagaimana mengajar di kelas yang efektif. Hal yang terberat bagi kita semua selaku guru adalah mampu memberikan bimbingan layanan pembelajaran yang efektif terhadap siswa. Layanan yang efektif sehingga kegiatan di kelas dengan durasi waktu yang terbatas ini betul-betul efektif tersampaikan pada peserta didik kita semuanya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada beberapa poin, ada 10 poin sebetulnya. Di sini saya ingin mencoba satu poin terlebih dahulu, yakni bagaimana teknis bimbingan yang efektif dan bisa optimal yang bisa kita lakukan, kita terapkan di kelas kita masing-masing. Pertama, Bapak dan Ibu, yang perlu kita terapkan di sini adalah, yang perlu kita lakukan adalah kita mencoba untuk mengenali dulu kebutuhan peserta didik kita. Dengan mengenali kebutuhan, termasuk juga karakteristik masing-masing dari peserta didik kita masing-masing. Nah, Bapak dan Ibu, kenapa perlu kita kenali kebutuhan dan karakteristik siswa? Karena pada dasarnya di kelas kita berangkat dari peserta didik atau siswa-siswa dari berbagai macam kebutuhan, dari berbagai macam kekuatan, dari berbagai macam hal yang sifatnya internal dari mereka masing-masing. Karena masing-masing siswa punya kekuatan, punya kelemahan dengan minat, bakat, dan kebutuhan layanan khusus yang berbeda. Sehingga dalam hal ini tentu kita harus menyikapinya, anak-anak itu atau peserta didik itu bersifat unik, bersifat diferensiasi, bersifat spesial satu sama lain, tidak bisa kita seragamkan semuanya, kita tidak bisa samakan dari sisi kekuatannya, kelemahannya, minat dan bakatnya, ataupun perlakuan-perlakuan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh mereka. Kekuatan, contoh, ada mereka yang berpikir lebih cepat, ada yang sedang, ada bahkan yang slow, ada yang lambat. Nah, hal yang seperti ini harus kita pahami. Kemudian dari sisi kelemahan kita bisa melihat bahwasanya mungkin ada anak yang kondisinya disabilitas. Ini artinya contoh, ada anak yang mungkin pendengarannya kurang, matanya juga kondisi melihatnya kurang, atau fisik organ yang lain juga yang kurang. Nah, ini perlu kita pahami, Bapak Ibu, dan kita tentu melakukan mereka dengan hal yang berbeda juga. Kemudian kita mencoba untuk memahami latar belakang budaya mereka, karena mungkin mereka berangkat dari suku yang berbeda sehingga budaya mereka pun berbeda, ekonomi yang tidak sama, ada yang rendah, ada yang tinggi, bahkan ada yang kondisinya ini orang tua yang kurang mampu Nah, ini tentu akan berpengaruh terhadap gaya belajar mereka. Ini poinnya. Jadi kita pertama harus mengenali kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Itu yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan awal ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.